Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Berkemah di tempat keramat. Ada sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bukit Batu Kuning. Tempat itu dikelilingi legenda menyeramkan. Warga percaya bahwa bukit itu adalah tempat tinggal arwah-arwah penasaran. Dan siapapun yang berani menginjakkan kaki di sana tanpa izin akan membawa petaka bagi dirinya sendiri. Namun sekumpulan pemuda yang menganggap cerita itu sebagai mitos belaka memutuskan untuk berkemah di bukit itu. Apa yang dimulai sebagai malam penuh tawa berubah menjadi malam penuh teror yang tak terlupakan. Wahab, Eki, Amel dan Niswa adalah 4 sahabat yang suka menjelajah alam. Saat mendengar tentang Bukit Batu Kuning dari penduduk setempat, mereka memutuskan untuk menjadikannya tujuan berkemah berikutnya. Ketika warga memperingatkan mereka, Wahab tertawa. "Sudahlah, jangan percaya dengan hal semacam itu," katanya sambil mengemas perlengkapan mereka. Penduduk desa hanya menggeleng, tidak mau berdebat. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, berkata dengan tegas, "Kalau kalian tetap pergi, jangan pernah merusak apapun di sana. Dan jangan berbicara keras di malam hari. Ingat itu." Keempat sahabat itu hanya mengangguk sambil tertawa kecil, menganggap larangan itu hanyalah cerita tradisional kuno. Matahari sepenuhnya sudah terbenam. Mereka sampai di puncak Bukit Batu Kuning. Udara dingin menyelimuti, dan bukit itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga ataupun burung. Hanya desiran angin yang menambah kesan aneh. Mereka mendirikan tenda di dekat pohon besar yang menjulang di tengah bukit. Di bawah pohon itu, ada batu besar berwarna kuning keemasan, seperti yang disebut dalam cerita warga. Amel memperhatikan bahwa batu itu terlihat bersih, seolah-olah ada yang merawatnya. "Ini pasti cuma kebetulan," gumamnya, meskipun rasa tidak nyaman mulai muncul. Saat malam semakin larut, mereka duduk mengelilingi api unggun, tertawa, dan berbicara keras. Bahkan sesekali mengejek cerita-cerita seram yang mereka dengar. Namun ketika Eki bercanda dengan menendang batu kuning itu, ia berkata, "Lihat, ini cuma batu biasa." Angin tiba-tiba tertiup kencang, memadamkan api unggun mereka. Kegelapan menyelimuti. Dengan senter mereka mencoba menyalakan api unggun kembali. Tetapi suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Ada langkah-langkah berat yang mengelilingi mereka, meskipun tidak ada apa-apa di luar cahaya senter. "Ada yang ngikutin kita," bisik Niswa dengan wajah pucat. Wahab mencoba menenangkan mereka. "Sudah pasti ini binatang. Kita aman di sini." Namun suara itu semakin mendekat. Dari arah hutan, bayangan sosok tinggi muncul perlahan. Tetapi ketika mereka mencoba menerangi dengan senter, bayangan itu menghilang. Eki tiba-tiba merasakan pundaknya berat, seperti ada yang memegangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa, tetapi bekas tangan hitam membekas di kulitnya. Amel mulai menangis, dan Niswa memohon untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi ketika mereka mencoba membongkar tenda, mereka menemukan barang-barang mereka berserakan, dan jalur menuju desa tertutup kabut tebal. "Ini salahku," gumam Eki mengingat tindakannya menendang batu tadi.
Mereka kembali ke area perkemahan, tetapi suasana semakin aneh. Suara tawa perempuan terdengar samar di udara, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di antara pepohonan. Saat malam mencapai puncaknya, mereka melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di dekat batu kuning. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka dengan kuku tajamnya. "Siapa itu?" Amel berbisik, hampir tak bisa bernapas. Wanita itu mulai bergerak mendekat, tanpa suara. Semakin lama wujudnya berubah menyerupai sosok tinggi besar seperti raksasa dengan matanya merah. Keempatnya lari ke arah yang berbeda, panik mencari jalan keluar dari bukit itu. Namun setiap jalur yang mereka ambil membawa mereka kembali ke batu kuning. "Ini seperti labirin," teriak Wahab. Amel yang terpisah dari yang lain mendengar bisikan di telinganya. "Kau tidak seharusnya di sini." Ketika ia menoleh, sosok itu muncul di depannya, tersenyum lebar dengan gigi tajamnya. Pagi hari, salah seorang penduduk desa menemukan tenda dalam keadaan kosong di atas bukit. Tidak ada tanda-tanda keempat pemuda itu, hanya barang-barang mereka yang berserakan. Namun di dekat batu kuning, ada sesuatu yang baru. 4 ukiran tangan kecil yang seolah tertanam di permukaannya, seperti jejak terakhir dari mereka yang pernah ada di sana. Bukit Batu Kuning kembali sunyi. Beberapa warga berkata mereka masih bisa mendengar suara tawa dan jeritan di malam hari, terutama di sekitar pohon besar itu. Bukit tersebut tetap menjadi tempat keramat yang tidak boleh diganggu, dan legenda tentang keempat pemuda itu menjadi peringatan baru bagi generasi selanjutnya. Kadang aturan dan larangan ada untuk melindungi kita, bukan untuk ditertawakan. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang dianggap keramat, karena ada dunia lain yang lebih tua dan lebih kuat dari kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.